Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa hari belakangan ini, bahkan dalam minggu yang berjalan ini, kita akan membahas tentang Ayub. Tentang bagaimana pergumulan Ayub di dalam kehidupannya sebagai semacam proses pembelajaran bagi kita. Karena Tuhan mengizinkan, kok Tuhan bisa ya mengizinkan iblis untuk menguji Ayub. Tapi kalau kita membaca di kitab Ayub, ibu-ibu, sebenarnya ketika Tuhan mengizinkan ada batas. Itu yang dikatakan bahwa aku tidak akan pernah membuat masalah yang ada di dalam hidupmu melebihi dari kemampuanmu. Ya, ada batas-batas tertentu. Nah, Tuhan melihat setiap manusia. Dan Dia tahu batas-batas di mana kita kuat, di mana kita lemah. Kalau mungkin ada yang mengatakan bahwa si A dan si B atau dia dan saya sama dalam menghadapi masalah, beda. Tuhan tahu kekuatan kita sampai di mana. Ya, Tuhan tahu bagaimana kita bisa mengatasi semua masalah itu. Pasti semua berbeda. Si ibu yang sebelah sana punya masalah seperti ini. Ibu yang di sebelah sini punya masalah seperti ini. Nah, kalau kita melihat di dalam kisah Ayub ini, ya seperti yang saya bilang tadi. Ya. Sebenarnya kalau ada masalah terjadi dalam hidup kita, jangan kita langsung berkata bahwa kayaknya dunia ini sudah mau runtuh. Nggak mungkin lagi gitu. Tapi kalau kita melihat Ayub, dia sangat kuat. Mungkin kalau persoalan Ayub terjadi bagi kita tidak setegar Ayub. Jadi ada batas-batas di mana Tuhan melihat kemampuan ibu-ibu sekalian. Dan jangan pernah mengatakan kalau ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, kok Tuhan sudah jauh ya dari saya. Ketika ada masalah menimpa kita, Dia tahu batas-batas. Batas-batas kemampuan kita. Jadi selagi Tuhan atau selagi masih kita mengalami pergumulan, jalani pergumulan itu. Jangan langsung belum apa-apa udah menyerah. Belum apa-apa udah angkat tangan duluan. Belum apa-apa udah masa bodoh. Belum apa-apa udah lari dari kenyataan. Padahal judul kita saat ini kan penderitaan adalah kenyataan. Sesuatu yang nyata. Sesuatu yang real. Atau mungkin dalam bahasa diperhalus, pergumulan kita merupakan sebuah kenyataan yang harus kita lalui. Kita akan lalui setiap pergumulan lepas pergumulan. Ya. Kalau pergumulan kita lalui dalam kekuatan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Memang Ayub merupakan contoh yang sangat ekstrim. Benar, sangat ekstrim. Ibaratnya mungkin kalau saya sudah gak kuat tuh. Sangat ekstrim. Bayangkan kalau kita baca di Ayub 1 ayat 2. Cepat loh. Anaknya ada berapa tuh? Ada berapa? 10 ya? Benar gak? 7 laki-laki, 3 perempuan. Kekayaannya, dia miliarder pada waktu itu. Orang paling kaya di negeri itu. Punya. Padahal kalau saya ingat ya, kalau di kampung orang-orang desa mengukur kekayaan kan dari jumlah ternak ya yang dia gembalakan, diukur dari
besaran tanah hektar yang ia miliki. Nah, Ayub memiliki semuanya itu. Ribuan ternak. Bukan cuma satu ternak. Ya, semua ternak dimiliki oleh Ayub. Habis. Ya enggak dibilang sisa hari ya, tapi kayak domino gitu loh. Satu tek 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 sampai seluruh hidupnya. Terus derita yang dialami, kemudian tubuhnya kayak kudisan kali ya, kudisan gitu ya. Dia garuk, bukan garuk pakai kuku lagi, garuk pakai beling. Bayangkan gatalnya. Dia duduk di abu, debu, kalau misalkan dia duduk di debu, di abu, menunjukkan bahwa orang yang paling tinggi, yang paling kaya di negeri itu hilang lenyap dan dia duduk di debu. Saya pernah melihat ada orang yang paling kaya dan sampai dia tidak punya apa-apa, tapi dia nggak sampai duduk di debu. Nah, Ayub sampai begitu. Kulitnya kalau kita lihat gambar ini ya, Ayub benar-benar penderitaan yang luar biasa, seorang laki-laki yang gagah gitu loh. Nah, yang terakhir istrinya. Istrinya yang harus mensupport suami, istrinya bilang, kutuki Tuhanmu itu. Semoga kita tidak menjadi seperti istri-istri Ayub, yang ketika melihat suami lagi menderita, yang ketika kita melihat anak-anak lagi bermasalah, malah kita tambahkan masalah kepada anak-anak kita atau kepada suami atau kepada keluarga kita. Kita mau yang senangnya saja. Tetapi sesuatu yang membuat dia menderita, kita nggak mau. Percuma persyaratan waktu menikah, dalam sakit, dalam sehat, dalam suka, dalam duka, dalam untung, malang. Percuma semua itu. Kita mau sesuatu yang baik, tapi ketika keluarga mengalami penderitaan yang luar biasa, kita tinggalkan keluarga kita. Ingat, keberhasilan seorang suami karena ada istri bekerja bersama dengan dia. Jangan yang terjadi sebaliknya, penderitaan seorang suami karena istri ikut-ikut bikin suaminya menderita. Jangan seperti itu. Jadi apa yang dikatakan di dalam kisah Ayub ini benar-benar memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang dialami oleh Ayub itu benar-benar luar biasa. Nah, keluh kesah Ayub. Paling tidak kita melihat ada beberapa hal ya, mengapa Ayub berkeluh kesah. Dalam ratapannya Ayub mempertanyakan 3 hal dari Ayub 3 ya. Setelah Ayub pasal 2, Ayub pasal 3 dia mulai kalau kita membaca di Ayub 2 ayat yang ke-13. Lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat betapa berat penderitaannya. Ini kawan-kawan ya. Jadi bukan hanya istri, kawan-kawannya, teman ngegosipnya dia juga ternyata tidak memberikan dukungan penuh kepada Ayub. Baru di ayat yang ketiga setelah mereka tidak berbicara 7 hari 7 malam di Ayub 2 ayat yang ke-13. Di Ayub 3 ayat pertama sesudah itu Ayub membuka mulutnya. Apa yang dikatakan? Ia mengutuki hari kelahirannya. Di saat batas yang paling berat yang dialami oleh Ayub.
Ya, Ayub mempertanyakan 3 hal yang juga merefleksikan ketidakpahaman untuk apa ia dilahirkan. Bayangkan ibu bapak, ibu-ibu, kalau kita sudah mulai mempertanyakan untuk apa saya dilahirkan, kasihan ibu kita. Dengan susah payah menyimpan kita di dalam perut selama 9 bulan. Dia melahirkan kita dengan susah payah. Lalu kita mempertanyakan, mengapa ibu melahirkan saya? Betapa perih hati seorang ibu kalau ada seorang anak yang berkata begitu kepadanya. Ya. Dia katakan, untuk apa ia dilahirkan dan bertahan hidup kalau katanya hari-harinya penuh dengan penderitaan yang maha berat. Pertanyaan yang disampaikan oleh Ayub di ayat 1 sampai ayat 10. Mengapa ada hari kelahirannya? Mengapa aku dilahirkan? Artinya begini ibu-ibu ya, disinilah letak batas di mana Ayub dalam kondisi yang bukan paling puncak, dalam kondisi yang paling bawah, sampai keluar kata-kata ini. Mengapa aku dilahirkan? Aku kan tidak suruh mama melahirkan aku. Itu di ayat 1 dan sampai ayat 10. Kemudian ayat 11 sampai 19 pertanyaannya dia, mengapa ada yang menolongnya untuk bertahan hidup setelah ia dilahirkan? Ketika aku dilahirkan, ibaratnya mungkin kalau zaman dulu, kalau sekarang dokter kandungan atau bidan gitu. Mengapa ada seorang bidan atau ada dokter kandungan yang menolong dia untuk saya bisa bertahan hidup setelah aku dilahirkan. Kemudian di ayat yang ke-20 sampai 26, mengapa orang yang menderita seperti dia tidak segera mati? Kan dia mau mengutuki hari-hari kelahirannya. Dia mengutuki ibunya. Dia mengutuki orang yang melahirkan dia, ya kalau sekarang bidan atau mungkin dokter kandungan. Dan yang kedua, mengapa saya tidak mati saja? Kan mau menggambarkan kepada kita penderitaan yang luar biasa. Kalau mungkin ibu-ibu ada masalah kan paling cuma bilang, aduh aku lagi berat nih, WA sama teman toh. Aku datang ke rumah yuk, aku mau curhat. Paling begitu. Habis curhat ketawa ketiwi juga. Apalagi sekarang LRT so dekat tuh. Yang enak juga kita di Jatipon ini. Dari segala penjuru. Ada 3 sektor. 1 langsung di induknya. Ada induknya ada tuh. Di Halim kan ada. Yang paling banyak yang di sebelah situ. Terus yang jauh-jauh ada di Caman. Ada lagi yang di mana? Setelah Caman apa tuh? Setelah Caman ada apa? Di mana itu? Cikunir ya, di Cikunir ada. Jadi lengkap kita ini. Jadi LRT melewati kita di sebelah kiri dan kanan. Artinya lagi sumpek 5.000. Kita bisa keliling sampai Cibubur. Balik ke Cawang, balik ke Duku Atas, mau makan banyak makanan di situ. Apalagi katanya hari Jumat ini di LRT situ ada live musik. Keren. Jadi artinya nggak seperti Ayub dulu, dia langsung duduk di tanah. Nggak ada WA dia tuh. Teman-teman yang ngajak dia, mereka cuma diam 7 hari 7 malam. Kan di ayat yang ke-13. Lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Nggak ada orang yang ngomong. Sekarang kita belum punya masalah, kita sudah bikin masalah. Ya kan sekarang belum ada masalah, kita yang pencetus masalah itu terjadi. Dan lain sebagainya. Jadi
Hal-hal yang menarik di sini, apa yang dialami oleh Ayub berbeda dengan pergumulan kita. Sampai ada yang mengatakan, Pak, penderitaan saya melebihi dari Ayub loh. Wih. Ada yang bilang begitu, Pak, penderitaan saya melebihi dari Ayub. Wih. Anakmu udah mati? Enggak sih, masih hidup, Pak. Istrimu pernah kutuki kamu? Enggak sih. Malah dia happy-happy. Padahal bapaknya lagi susah gitu ya. Bapaknya lagi susah. Terus, tapi kan Pak, kalau Ayub itu kan luka luar. Ya, luka luar sampai ambil beling. Beling, pernah lihat beling tak? Kalau kita pecahkan kaca, bukan kaca ya, botol gitu, botol bir atau botol apapun, itu kan tajam kan, digaruk. Sakitnya, tapi sama seperti semakin digaruk kan semakin enak. Tapi saat itu semakin digaruk semakin perih. Tetapi saya masih rasa gatal. Itu yang dialami oleh Ayub. Kalau kita enggak seperti itu, tapi walaupun ada seorang ibu mengatakan juga, Pak, persoalan saya melebihi dari Ayub. Padahal dia enggak tahu tiga kawannya Ayub. Nggak ada cerita mereka waktu itu, diam aja tuh. Kalau kita seperti pendeta bilang, belum ada masalah kita sudah bikin masalah. Mulai bikin seperti ini. Akhirnya masalah cuma kecil, kita bikin gede, segede-gedenya. Kalau Ayub, iblis tahu masalahnya, kalau kita iblis pun terheran-heran melihat, kan nggak masalah. Kok jadi masalah gede? Iblis pun sekarang kadangkala terheran-heran melihat manusia. Karena apa? Aku tidak lakukan itu loh. Orangnya saja yang bikin jadi masalah. Aku yang sumber masalah, terheran-heran melihat orang-orang itu bikin masalah. Nah, apa yang terjadi? Respon kita akan penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub. Ada 3 hal. Pertama, merespon penderitaan dengan kemarahan. Kadang-kadang gitu, ungkapkan kemarahan. Kenapa lo marah? Aku sakit. Kalau Ayub sakit beling digoreng, digaruk. Tapi kalau aku sakit, perih dadaku. Wih, kalau perih periksa dokter. Nggak usah jauh-jauh. Jangan cari rumah sakit yang dekat-dekat, langsung ke jantung yang ada di tol sana. Di mana itu harapan kita? Karena bahaya, tertekan. Kan ciri-ciri orang jantung, mana ada dokter di sini kan? Ciri-ciri orang jantung kan hatinya merasa tertekan. Kayak ada ada gedung gereja ini menimpa dadaku. Bahaya itu. Kalau nggak segera ke dokter, jantung. Koid bikin masalah buat Jatipon, 4,5 juta keluar lagi. Karena kan perih. Sakitnya kayak dadaku tertindih dengan batu yang besar. Kalau tertindih dengan batu yang besar, serasa seperti itu kan jantung. Kan lebih besar kan Pak, masalah saya dialami dengan Ayub. Ayub cuma garuk badannya. Jangan merespon penderitaan dengan kemarahan. Marah. Belum apa-apa udah marah. Belum apa-apa udah marah. Marah tapi belum apa-apa. Kadang-kadang kita seperti itu. Melakukan seperti itu. Menggugat dan menuduh Allah karena tidak mengasihi kita. Kadang-kadang kita gugat Allah. Tuhan memang, kalau ketika ada masalah aku langsung mau ganti iman. Ganti iman dengan cara apa? Gampang. Ada gereja yang ada kubah di situ, saya mau ganti iman seperti itu. Apa begitu menyelesaikan masalah gitu? Ada kan menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu penggadaian. Jadi menggugat gitu ya.
Menggugat, menuduh Allah karena tidak mengasihi kita. Jangan belum apa-apa sudah gugat Allah dulu gitu loh. Belum apa-apa sudah marah sama Allah. Kadang-kala kita harus introspeksi diri. Lihat, saya seperti ini Tuhan. Jangan belum apa-apa udah marah-marah. Lihat suami, aku Pak Pendeta kalau aku lagi marah, aku lihat suami itu. Aku lihat waktu dia bikin masalah sama aku waktu pacaran dulu. Sakit. Lah kalau kamu lihat masalah pada waktu kamu pacaran dulu, kenapa juga lo kawin dengan dia? Itulah Pak Pendeta aku nggak tahu, dia pakai guna-guna sama saya sih. Nah, kan ini masalah namanya tuh. Ya, jadi menggugat, menuduh Allah, menuduh orang lain. Yang ketiga, mulai memperhitungkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan bagi Tuhan. Tuhan, aku udah buat begini. Aku udah ikut di pelayan Pelkat PKP sudah berperiode-periode. Sudah sekian tahun, pokoknya saya sudah lakukan. Tapi mengapa kok saya begini terus? Gugat Allah namanya tuh. Aku sudah ikut Tuhan. Ibadah rumah tangga, aku ikut. Ibadah gereja, aku ikut. Ibadah Pelkat, aku ikut. Yang gak ada ibadah juga, aku bikin ibadah. Artinya semua saya ngikuti. Mau latihan ini, mau latihan itu, saya ikut. Tapi kok kenapa masalah yang saya hadapi gak pernah selesai? Mulai mempertanyakan Tuhan Allah terhadap masalah yang kita hadapi. Mulai kita hitung-hitungan. Tuhan, aku udah beri sekian gini loh sama Tuhan. Aku sudah bikin segini loh sama Tuhan. Mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Kayak kita pakai hitung-hitungan sama suami kita. Pak, aku sudah begini loh, ini. Ganti rugi. Kadang-kadang kita bikin seperti itu. Padahal apa yang Tuhan berikan kepada kita melebihi dari apa yang kita berikan kepada Tuhan. Bahkan gak sebanding ibu bapak, ibu-ibu. Gak sebanding dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Jadi pengalaman Ayub mau mengajarkan kepada kita. Ada dua hal. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan sering membuat kita tidak memahami makna kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Namun dalam setiap keadaan jangan pernah meragukan kebaikan Allah. Jangan pernah meragukan kebaikan Allah dalam hidup ibu-ibu sekalian. Tuhan sangat mencintai ibu-ibu. Tuhan tahu kita punya pergumulan yang begitu berat. Tapi jangan sampai kita meragukan kebaikan Allah. Jangan main hitung-hitungan dengan Tuhan ketika kita dapat masalah. Kedua, terhadap orang di sekitar kita yang mengalami penderitaan, yang membuatnya meragukan kebaikan Allah. Kita bertugas mendampingi dan menguatkan imannya. Itu yang sebenarnya kisah Ayub ini mau mengajarkan kepada kita untuk tetap punya hati yang tulus, punya hati yang mau melayani. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk kehidupan orang lain dan orang lain bisa keluar dari persoalan itu mulia di hadapan Allah. Sekecil apapun yang kita bisa lakukan untuk kehidupan rumah tangga kita, itu mulia bagi Allah. Dan ketika kita bisa berbuat seperti itu dengan rasa syukur, walaupun kita ditimpa dengan kemalangan yang luar biasa, saya masih bisa berkata, Tuhan, Engkau mengizinkan masalah terjadi di dalam hidupku, tetapi hidupku tetap tertuju kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Amin.